Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Pasar Senen pagi hari jam setengah 8 pagi. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa dari Pasar Senen ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini merupakan hari kedua setelah kejadian kereta api Argo Bromo Anggrek anjlok. Nah, di hari kedua ini masih banyak kereta api yang telat dan bahkan masih ada kereta api yang batal tidak jalan. Kereta api Dharma Wangsa itu kan menggunakan rangkaian idealnya kereta api berantas dari Blitar ke Pasar Senen, Jakarta. Nah, aku dapat info kereta api berantas keberangkatan kemarin dari Blitar itu batal tidak jalan, teman-teman. Dan entah nih, Dharma Wangsa dari Pasar Senen hari ini pakai rangkaian apa? Apakah tetap berangkat pakai rangkaian darurat atau malah batal jalan? Wah, asli aku udah terlanjur beli Dharma Wangsa nih. Entah gimana nasibnya ya, apakah batal tidak jalan atau malah jalan tapi pakai rangkaian darurat. Penasaran gimana videonya? Oleh karena itu simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia sekarang aku berada di depan stasiun Pasar Senen jam 7.25 untuk keberangkatan kereta api Dharma Wangsa dari Pasar Senen jam 8.00. Jadi masih ada waktu kurang lebih 35 menit. Entah nih, mari kita lihat nasibnya Dharma Wangsa yang aku naiki gimana. Kita cari-cari info dulu ya. Dharma Wangsa mana Dharma Wangsa? Oh, berangkat guys. Dharma Wangsa berangkat, tersedia di jalur 1. Wah, alhamdulillah. Entah pakai rangkaian apa ya. Jadi di Pasar Senen pada pagi hari ini ada keberangkatan kereta api Dharma Wangsa jam 8.10. Lalu ada kereta api Fajar Utama Jogja dan Gajah Wong. Fajar Utama Jogja jam 7.35, Gajah Wong jam 7.55. Entah nih, kedua kereta api ini berangkat tepat waktu, ada rangkaian apa rangkaian darurat ya. Yang jelas Dharma Wangsa yang aku naiki sudah diperbolehkan boarding tuh, sudah ada penumpang yang masuk. Terus langsung saja kita boarding pakai face recognition. Oh, ini di jalur 2 ada rangkaian Dharma Wangsa teman-teman. Tapi masih belum dilangsir ya, masih ada di jalur 2. Padahal udah 30 menit lagi berangkat. Dan lokomotifnya pun tidak ada teman-teman. Kalau aku lihat juga rangkaiannya ini agak berbeda ya. Normalnya kereta api Dharma Wangsa atau berantas itu membawa 3 eksekutif, tapi ini cuma ada 2 eksekutif saja. Wah, gimana ini? Kayaknya ini belum dilangsir gara-gara rangkaiannya masih belum lengkap ya. Masih mencari-cari rangkaian, mencari-cari kereta cadangan kayaknya. Soalnya eksekutifnya masih ada 2, belum 3. Lalu ini kereta makan pembangkit. Lalu di sana itu kelas ekonominya. Nah, berantas pakai ekonomi modif new generation. Nah, ini normal. Harusnya sih bawa 6. Mari kita lihat ya. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 normal guys. Untuk ekonominya normal ya. Tipenya pun tipe Blitar nih. Entah kedatangan kereta api berantas hari apa, aku nggak tahu juga karena emang lagi ruwet nih di Jakarta. Banyak kereta yang pakai rangkaian darurat, pinjem sana sini, rangkaian nginep 1 hari full karena keretanya nggak jalan. Dan entah nih kedatangan hari apa rangkaian ini. Nah, jadi hari kedua setelah kejadian anjlokan kereta api Argo Bromo Anggrek, untuk jalur di Pegadaian Baru itu sudah bisa dilewati, namun cuma 1 jalur aja. Ketika kereta api lewat di situ, nantinya terjadi antrian kereta api. Karena dari 2 jalur, itu yang bisa dilewati cuma 1, jadi gantian lewatnya. Otomatis nantinya bakal terjadi keterlambatan ya. Dan juga kereta api Dharma Wangsa ini nantinya akan berhenti normal di stasiun Pegadaian Baru untuk menaik dan menurunkan penumpang. Nah, rangkaian bekas anjlokan Argo Bromo Anggrek itu saat ini masih ada di stasiun Pegadaian Baru. Rangkaian yang anjlok ada 3 eksekutif, 2 kompartemen, 1 kereta pembangkit. Total ada 6 kereta. Yang infonya sekarang sudah berhasil dievakuasi, namun masih mengganti bogi kiriman dari Balai Asa Manggarai. Jadi kereta-kereta yang baru anjlok itu diganti bogi baru dari Balai Asa Manggarai. Dan sekarang masih proses pergantian bogi di Pegadaian Baru. Nah, nanti Dharma Wangsa kan berhenti di sana ya. Kita lihat rangkaian bekas anjlokan Argo Bromo Anggrek. Seperti apa sih? Apakah rusak parah? Apakah penyok-penyok? Mari kita lihat ya. Jam 7.35 rangkaian Dharma Wangsa masih belum dilangsir dan belum ada lokomotifnya. Sedangkan untuk kereta api Gajah Wong dan Fajar Utama Jogja itu ada. Itu tersedia di jalur 3 dan 4 yang artinya berangkat normal. Oke, ini ada logo kereta api Fajar Utama Jogja
dari Pasar Senen tujuan Yogyakarta diberangkatkan tepat waktu dari stasiun Pasar Senen, Jakarta dengan rangkaian yang sudah normal. Nah, ini dia. Hari kedua beberapa kereta api sudah berangsur normal dan beberapa kereta api lagi masih kocar-kacir, yaitu ada yang batal dan ada yang pakai rangkaian darurat, saling pinjem sana sini. Oke, pada pukul 7.45 masuk sebuah lokomotif di jalur 2. Persiapan gandeng ke rangkaian Dharma Wangsa. 7.45, 25 menit lagi berangkat. Nah, ini dia lokomotif dinas kereta api Dharma Wangsa kali ini, CC018327 atau nomor lamanya 0165, milik Depo Yogyakarta. Seperti ini. Ya, berarti rangkaiannya agak lengkap ya. Ini cuma bawa 2 eksekutif, teman-teman. Walah, ternyata ini bukan rangkaian Dharma Wangsa yang akan aku naiki, teman-teman. Yang akan aku naiki itu ternyata baru masuk, muncul dari arah Depo. Wah, rangkaian apa ini? Rangkaian darurat nih. Fix Dharma Wangsa yang akan aku naiki, rangkaian darurat. Rangkaian Dharma Wangsa yang ada di jalur 2 ini entah buat apa ya. Kayaknya untuk keberangkatan Brantas nanti siang ke arah Blitar. Pada pukul 7.53, 17 menit sebelum keberangkatan, tersedia rangkaian kereta api Dharma Wangsa tujuan Surabaya Pasar Turi. Oh, ini cuma loko langsir aja, teman-teman. 019212 ini cuma loko langsir. Ini dilepas nih, dilepas dari rangkaian, jadi sepertinya lokonya yang itu tadi. Wah, nah aku ini penasaran rangkaiannya ini pakai rangkaian apa? Oh alah, kepake Depo Blitar sendiri toh. Wah, datangannya siapa ini? Berarti ada 2 rangkaian Depo Blitar di Pasar Senen. Ini kereta ekonominya masih tetap pakai ekonomi modif New Generation. Ini kebalik rangkaiannya ya. Yang seharusnya eksekutif di depan, ini jadi ekonomi di depan. Kayaknya ini imbas rute memutar kemarin. Kemarin kan sempat beberapa kereta termasuk Brantas itu memutar lewat Bandung ya. Sehingga rangkaiannya ini keputar. Yang seharusnya eksekutif di depan, ini eksekutif di belakang. Dan yang ekonomi harusnya di belakang, ini jadi di depan. Oke, ternyata normal ya. Ekonominya membawa 6. Ekonomi bawa 6, lalu kereta makan, lalu 3 eksekutif. Rangkaian normal, guys. Oke, deponya pun Depo Blitar. Jadi nyata nih, rangkaian Dharma Wangsa yang aku naiki ini datangan dari kereta api apa? Apakah datangan kereta api Brantas kemarin? Atau datangan Dharma Wangsa kemarin? Pokoknya di Pasar Senen ternyata ada beberapa rangkaian Depo Blitar milik Brantas dan Dharma Wangsa. Nah, pada perjalanan kali ini aku naik di kelas ekonominya, di ekonomi 2. Ekonomi Dharma Wangsa menggunakan ekonomi modifikasi New Generation. Ini dia ekonomi 2 yang akan aku naiki, bernomor K301225 di Pondok Blitar. K3 adalah kode dari kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 12 adalah tahun pembuatan, kereta ini dibuat pada tahun 2012. MD mulai dinas 14 Agustus 2012, 25 nomor urutnya, dan BL adalah tipenya. Kereta ini diasuh oleh Depo Blitar. Dan ini papan namanya Dharma Wangsa. Dari stasiun Pasar Senen tujuan Surabaya Pasar Turi. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. Oke, di sini ada proses penyambungan lokomotif kereta api Dharma Wangsa. Mari kita lihat ya. Sekarang jam 8.02, kurang 8 menit sebelum keberangkatan.
Oke, ini dia lokomotif dinas kereta api Dharma Wangsa kali ini yang tadi masuk di jalur 2, teman-teman. CC 018327 atau nama lamanya 0165 di Mendu Yogyakarta. Selamat datang di kereta api Dharma Wangsa Express yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 11 jam 28 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain stasiun pelabuhan. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Oke, saat ini kereta api Dharma Wangsa telah tiba di pemberhentian pertama, yaitu stasiun Jatinegara. Nah, di sebelah sini ada rangkaian KRL, teman-teman. KRL terbaru nih dari Cina, dari CRRC. Ini rangkaian Bengawan, guys. Oke, pada pukul 9.10 terlambat 7 menit, kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Karawang. Harusnya berhenti di sini 7 menit untuk disusul kereta api Argo Bromo Anggrek, teman-teman. Wah, diapain tuh klaksonnya tuh? Kayaknya nih klaksonnya rusak deh. Dari tadi masinisnya mukul-mukulin klakson, corong. Kayaknya rusak deh, teman-teman. Oh iya, kayaknya masinis di dalam klakson tapi tidak bunyi deh. Jadi harus diketok-ketok dulu corongnya. Di sini harusnya kita berhenti 7 menit untuk disusul Argo Bromo Anggrek KA2 dari Gambir ke Pasar Turi. Tapi kayaknya nggak jadi disusul ya. Argo Bromo Anggreknya antara terlambat atau batal. Di sini Dharma Wangsa masuk jalur 2, jalur lurus, teman-teman. Oke, langsung berangkat pada pukul 9.12, terlambat 1 menit. Kita datang di sini terlambat 7 dan berangkat terlambat 1. Yaitu karena nggak jadi disusul Argo Bromo Anggrek. Entah gimana nanti ya Argo Bromo Anggreknya ya. Apakah tetap jalan atau terlambat. Nah, pada perjalanan kali ini memang kereta api Dharma Wangsa akan disusul oleh 3 kereta api, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek di Karawang, tapi sekarang ini nggak jadi. Lalu disusul Argo Dwi Bangga dan disusul kereta api Gunung Jati. Wah, karena kereta api Dharma Wangsa ini kecepatan maksimalnya 100 km per jam aja. Sedangkan kereta api di belakang kita itu banyak yang kecepatan 120. Kecepatannya lebih ngebut. Otomatis perjalanan Dharma Wangsa ini akan banyak disusulnya. Tapi entah ya, penyusulannya nanti gimana, apakah sesuai dengan jadwal atau malah berubah. Karena sekarang ini masih banyak kereta api yang terlambat. Wah iya, kayaknya nih gangguan klakson ya.
Ini dari tadi nggak ada klakson sama sekali. Oh, denger sih, kecil tapi suaranya. Aku coba ya. Coba kita dengerin klaksonnya ya. Kayaknya muncul suaranya tapi kecil. Tuh, masih kedengeran klakson tapi kecil, teman-teman. Dari ekonomi 2 yang aku naiki itu tidak kedengeran. Biasanya kedengeran loh. Stasiun Cikampek ada kereta api, di sebelah ada kereta api yang berhenti. Sepertinya Gunung Jati deh. Nah, di sini ada percabangan. Jika belok kanan ke arah Bandung dan kiri ke arah Pegadaian Baru Cirebon. Karena sekarang sudah bisa dilewati, jadi tidak ada lagi kereta yang memutar lewat Bandung, teman-teman. Kalau kemarin masih banyak kereta api yang memutar lewat Bandung, tapi sekarang sudah normal. Nah, ini belok ke kiri mengarah Cirebon. Nah, dari stasiun Cikampek ke stasiun Pegadaian Baru ini nggak jauh lagi, sekitar kurang 6 petak stasiun, sekitar 30 menit lagi. Nah, sebelum Pegadaian Baru ini, mari kita lihat ya, apakah ada antrian kereta, apakah Dharmawangsa berhenti di setiap stasiun. Mari kita lihat. Perjalanan siang tapi lampunya mode malam. Wah, keren banget. Lampu warna putih dimatikan dan menyisakan lampu pinggir berwarna kuning. Oke, melintas langsung stasiun Pasir Bungur. 2 petak sebelum Pegadaian Baru. Dan ini melintas langsung ya. Jadi kayaknya nggak ada antrian deh. Oke, sebentar lagi kita masuk dan berhenti stasiun Pegadaian Baru. Mari kita lihat ya, apakah ada rangkaian anjlokannya. Tapi aku dapat info barusan untuk rangkaiannya anjlok sudah dikirim ke Cirebon, teman-teman. Wah, sangat disayangkan ya. Udah ditarik ke Cirebon dan entah nih yang di Pegadaian Baru ada apa aja. Oh ya, untuk anjlokan kereta api Argo Bromo Anggrek itu terjadi di sisi sebelah timur stasiun Pegadaian Baru. Walah, udah kosong. Ada MTT aja, kereta perawat jalan rel. Oke, pada pukul 9.58 awal 1 tiba di stasiun Pegadaian Baru. Nah, anjlokannya itu di sana, teman-teman. Oh iya, itu di sana ada kereta api perawat jalan rel. Karena di sini masih terjadi perbaikan ya. Karena anjlokannya itu merusak jalur di kanan dan kiri. Dan yang masih bisa dilewati infonya masih 1 jalur. Nah, anjlokan Argo Bromo Anggrek saat itu ada di Wesel, di dekat Wesel yang ada di sana. Merusak Wesel. Dan sebelumnya di Pegadaian Baru ini terdapat kren, lalu ada rangkaian yang anjlok milik Argo Bromo Anggrek. Ada 3 eksekutif, 2 kompartemen, dan 1 pembangkit. Kemarin masih ada di sini. Jalur 2 kereta api Dharmawangsa. Dan ini sudah nggak ada ya. Sudah dikirim ke Cirebon. Oke, pada pukul 10.01 kereta api Dharmawangsa diberangkatkan dari stasiun Pegadaian Baru. Mari kita lihat jalurnya ya. Kondisi jalur setelah terkena anjlokan
kereta api Argo Bromo Anggrek. Ini keretanya berjalan pelan karena terkena batas kecepatan ya. Untungnya si antrian udah gak ada, aman. Hari kedua sudah aman. Wah gokil, cepet banget perbaikannya. Nah ini dia lokasinya guys, lokasi anjlokan. Beberapa waktu lalu kemarin weselnya ini terputus dan jalurnya amburadul karena kena anjlok, kena rangkaian Argo Bromo Anggrek yang terguling. Dan sekarang alhamdulillah sudah aman ya, bisa dilewati kereta api. Ya semoga saja kedepannya nggak ada kecelakaan seperti ini lagi ya, semua perjalanan aman terkendali. Dan ya kereta api Dharma Wangsa sudah berangkat Pegadaian Baru mengarah ke Cirebon. Oke, pada pukul 10.14 tepat waktu kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Haur Gelis. Kereta api Dharma Wangsa akan berhenti selama 15 menit untuk disusul kereta api K16 Argo Dwi Pangga. Seperti ini stasiun Haur Gelis. Kereta api Dharma Wangsa akan berhenti di sini 15 menit disusul Argo Dwi Pangga. Tapi entah ya kita jadi disusul atau enggak. Kalau aku lihat ini Dharma Wangsa masuk jalur lurus teman-teman. Tadi di Karawang kita harusnya disusul Argo Bromo Anggrek, tapi sampai sekarang masih belum disusul Argo Bromo Anggrek. Dan sekarang di stasiun Haur Gelis kita harusnya disusul Argo Dwi Pangga, tapi entah ya Argo Bromo Anggrek aja masih belum menyusul kita, apalagi Argo Dwi Pangga. Nah mari kita lihat ya. Wah, barusan aku dapat info untuk kereta api Argo Bromo Anggrek Gambir Surabaya Pasar Turi itu baru berangkat dari stasiun Gambir, teman-teman. Argo Bromo Anggrek yang seharusnya berangkat Gambir jam 8.20 ini baru berangkat jam 10.01. Terlambat 1,5 jam. Ya pantas, penyusulan kereta api Dharma Wangsa ini berubah. Yang seharusnya kita disusul di Karawang, entah ini bakal disusul Argo Bromo Anggrek di mana. Dan untuk K16 Argo Dwi Pangga masih belum ada info ya, masih nggak ada info sama sekali nih aku. Kayaknya masih di belakang Argo Bromo Anggrek deh, masih terlambat banyak. Kereta di Dharma Wangsa yang masih berada di luar ranjang kereta, kami sedang mengangkut segera naik. Oke, saat ini kereta api Dharma Wangsa persiapan melintas stasiun Cirebon. Di sini keretanya pelan, kayaknya ketahan sinyal nih. Nah, kereta api Dharma Wangsa itu berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan, bukan di stasiun Cirebon Kejaksan. Dan untuk rangkaian bekas anjlokan itu berada di stasiun Cirebon Kejaksan. Entah berada di depo atau entah berada di jalur simpan. Dan ini malah berhenti dong Dharma Wangsa dong. Benar-benar ketahan sinyal nih. Oh iya, itu bener, masih warna merah lampunya. Oke, saat ini Dharma Wangsa diberangkatkan kembali dari sinyal masuk dan persiapan melintas stasiun Cirebon. Wah, kok ngerem? PLB kah? Itu ada rangkaian apa itu? 206. Oh, Kricak. KLB Kricak, guys. Dan itu rangkaian yang anjlok ada di sana. Ya, ketutupan Kricak. Ketutupan Kricak itu ada kompartemen yang kena anjlokan. Berada di depo berarti, guys.
Wah, sangat disayangkan. Tempat cadangan kereta Dipo Cirebon. Wah, logo merah guys. Nomor 346. Masuk stasiun Cirebon Perujakan, papasan dengan kereta api Menoreh. Ditarik 018346 atau nomor lamanya 01125 di Induk Jember. Oke, pada pukul 11.35 tepat waktu kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bisa teman-teman lihat tadi saat melintas langsung stasiun Cirebon untuk kereta bekas anjlokan itu masuk di Dipo Cirebon. Sepertinya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan perbaikan ya. Mungkin untuk selanjutnya bakal dibawa ke Balai Asa Manggarai. Seperti ini stasiun Cirebon Perujakan. Jadi di kota Cirebon ada dua stasiun ya, Cirebon Kejaksaan dan Cirebon Perujakan. Cirebon Kejaksaan tadi khusus untuk kereta eksekutif seperti Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Pandalungan, dan lain sebagainya. Lalu Cirebon Perujakan khusus kereta ekonomi seperti Dharma Wangsa dan Menoreh tadi. Nah, saat masuk stasiun Cirebon Perujakan, kita papasan dengan Menoreh, ditarik logo merah, teman-teman. Oke, dari arah timur masuk sebuah kereta api. Kereta api apakah itu? Wah, Majapahit. Wah, telat nih Majapahitnya ini. Kereta api Majapahit dari stasiun Malang tujuan Pasar Senen. Harusnya tiba di Pasar Senen jam 7 pagi. Tapi sekarang jam setengah 12 siang masih berada di Cirebon. Wah, telat banyak. Kereta api Majapahit ini bisa terlambat sebanyak ini karena berangkat dari Malang sudah terlambat. Karena ke Majapahit dari Jakarta ke Malang, tiba di Malang udah terlambat banyak, mengakibatkan Majapahit Malang Jakarta ikut terlambat. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan juga terdapat percabangan ya. Jalur yang belok ke kanan merupakan jalur ke arah Purwokerto Jogja alias jalur selatan. Sedangkan jalur yang belok ke kiri itu ke arah Semarang atau jalur utara. Kereta api Dharma Wangsa belok ke kiri ke arah Semarang, teman-teman. Oke, tepat jam 11.40 kereta api Dharma Wangsa berangkat stasiun Cirebon Perujakan. Itu dia kereta api Majapahit. Majapahit seharusnya tiba di Cirebon jam 4 pagi, tapi sekarang setengah 12. Oke, saat ini kereta api Dharma Wangsa berhenti stasiun Tanjung. Berhenti di sini di jadwalnya selama 20 menit. Untuk disusul kereta api Gunung Jati dari stasiun Gambir tujuan Semarang Tawang. Tapi entah, mari kita lihat apakah jadi disusul atau enggak. Soalnya dari tadi Argo Bromo Anggrek pun masih belum menyusul kita, teman-teman. Apalagi kereta api Gunung Jati yang ada di belakangnya. Nah kan bener, kita gak disusul Gunung Jati maupun Argo Bromo Anggrek di sini. Kita lanjut. Oke, pada pukul 12.52 awal 1 menit, kereta api Dharma Wangsa berhenti stasiun Brebes. Di sini kereta api Dharma Wangsa masuk jalur belok, jalur 3. Nah, harusnya kita berhenti di jalur 2 ini, teman-teman, di jalur lurus. Sepertinya akan disusul. Kan bener. Ada pengumumannya, di sini kita akan disusul kereta api Gunung Jati dari stasiun Gambir tujuan Semarang Tawang. Wah, ternyata yang menyusul kita kereta api Gunung Jati terlebih dahulu ya, bukan kereta api Argo Bromo Anggrek. Berarti Argo Bromo Anggrek pelannya arah ya. Yang aslinya berjalan di depan Gunung Jati, ini malah berjalan di belakangnya Gunung Jati. Astaga guys, barusan pengumuman. Disusul 2 kereta api dong. KA 118 Gunung Jati dan KA 2 Argo Bromo Anggrek.
Wah, ini parah banget sih. Sekalinya berhenti langsung disusul oleh dua kereta api, teman-teman. Yang pertama disusul kereta api Gunung Jati, yang kedua nanti disusul kereta api Argo Bromo Anggrek. Oke, ini dia setelah 5 menit berhenti masuk kereta api Gunung Jati dari stasiun Gambir tujuan Semarang Tawang. Kereta api Gunung Jati berhenti stasiun Brebes ya, tidak melintas langsung. Wow, unik nih. Disusul oleh kereta api yang sama-sama berhenti Brebes. Kereta api Gunung Jati dengan kelas ekonomi New Image dan eksekutif New Image tahun 2016. Nah, tadi saat kereta api Dharma Wangsa melintas di stasiun Cikampek, itu kita ketemu kereta api Gunung Jati, tapi itu yang arah Gambir. Jadi Gunung Jati ini sesampainya di Gambir langsung putar loko kembali ke Semarang dan menyusul kereta api Dharma Wangsa ini di Brebes. Pada pukul 13.00 kereta api Gunung Jati berangkat stasiun Brebes. Kereta api Gunung Jati ini udah dibuntuti kereta api Argo Bromo Anggrek yang jaraknya agak terlalu jauh. Buktinya kereta api Dharma Wangsa yang aku naiki langsung diajar dua kereta api sekaligus, yaitu Gunung Jati dan Argo Bromo Anggrek. Wah, harus cepet-cepet nih, harus cepet-cepet lewat Gunung Jati. Ya meskipun sama-sama kecepatan 120 ya dengan Argo Bromo Anggrek, tapi Gunung Jati ini banyak berhentinya. Kereta makan ini guys, kereta makan mewah. Itu dia kereta api Gunung Jati diberangkatkan dari stasiun Brebes. Nah, stasiun berikutnya masih ada Tegal. Gunung Jati berhenti stasiun Tegal, sedangkan Argo Bromo Anggrek itu melintas langsung. Jadi entah gimana ya, kayaknya Gunung Jati tersebut bakalan disusul Argo Bromo Anggrek di Tegal. Oke, 11 menit setelah Gunung Jati berangkat, sinyal kembali hijau. Persiapan melintas langsung kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Gambir tujuan Surabaya Pasar Turi. Oke, itu tadi kereta api Argo Bromo Anggrek telah melintas langsung stasiun Brebes dengan keterlambatan kurang lebih 1,5 jam. Oke, pada pukul 13.22 terlambat 27 menit kereta api Dharma Wangsa berangkat stasiun Brebes. Wah, langsung telat banyak nih. Yang seharusnya berangkat dari Brebes jam 12.55, ini sekarang jam 13.22. Oke, tiba di stasiun Tegal. Di stasiun Tegal ini ada kereta makan terbaru nih, hasil modifikasi Baleasa Tegal dengan livery berwarna hijau toska. Kereta makan ini modifikasi dari kereta kelas bisnis ya. Dan ini nomornya M108503, milik Depo Purwokerto. Wow. Lalu belakangnya M108502, sama milik PWT. Cuy, akan dibuat kereta api apa ini? Purwokerto. Apakah Purwojaya? Apakah Logawa? Wow, menarik. Purwokerto dapat kereta makan baru guys, modifikasi. Oke, pada pukul 15.30 terlambat 12 menit, kereta api Dharma Wangsa telah tiba di stasiun Semarang Poncol. Dharma Wangsa masuk jalur 1. Di sini terjadi pergantian masinis dan pengisian air toilet ya. Nah, di sebelah kiri kereta terdapat rangkaian kereta api Kaligung dari stasiun Semarang Poncol tujuan Tegal.
Oke, dari arah timur melintas langsung sebuah kereta api. Kereta api apakah ini? Pakai lokomotif kotak, rangkaian stainless steel. Anjasmara ya? Wah iya guys, baru saja melintas kereta api Argo Anjasmara di TRCC 017712 dengan rangkaian eksekutif stainless di Solo. Oke, tepat pada pukul 15.36 kereta api Dharma Wangsa berangkat stasiun Semarang Poncol. Tadi berpapasan dengan Argo Anjasmara. Surabaya Pasar Turi. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Oke, pada pukul 19.38 tepat waktu kereta api Dharma Wangsa telah tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Video ini jadinya bukan kayak trip report ya, melainkan kondisi terkini 2 hari setelah anjlokan kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, ternyata kondisinya masih ada beberapa kereta api yang terlambat. Tapi alhamdulillah perjalananku kali ini Dharma Wangsa aman, keretanya tidak terlambat. Tadi sempat terlambat 30 menit dan sekarang tiba di Surabaya Pasar Turi sudah tepat waktu. Dan untuk lokasi bekas anjlokan ternyata masih dalam proses perbaikan ya. Wesel stasiun Pegadaian Baru masih belum selesai 100% dan masih ada banyak petugas yang memperbaiki jalur tersebut. Lalu untuk rangkaian yang terimbas langsung anjlokan Argo Bromo Anggrek itu ternyata dibawa ke Dipo Cirebon. Tadi bisa dilihat kan, ketika melintas di Cirebon kondisinya ringsek dan kotor. Dan ya seperti itu kondisi terkini 2 hari setelah anjlokan kereta api Argo Bromo Anggrek. Perjalananku naik Dharma Wangsa telah tiba di tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Dan oke lah teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.